Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait tentang bab komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Malikul Khairi dengan NIM 2018-11196. Yang kedua ada Fahmi Zulfikar Safrilia dengan NIM 2018-11198. Yang ketiga ada saya sendiri dengan Ida Tunisa Fauzia dengan NIM 2018-11217. Yang keempat ada Nur Isna Fauzia dengan NIM 2018-11231. Yang kelima ada Nanda Dimas Aji Pangestu dengan NIM 2018-11238. Dan yang terakhir ada Muhammad Khairul Umam dengan NIM 2018-11244. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian komunikasi data. Komunikasi data ini adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat juga harus saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sebuah sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware atau peralatan fisik atau keras dan perangkat software atau program. Efektivitas sistem komunikasi ini tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu 1. Pengiriman, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat jitel. Untuk komponen dari komunikasi data ini sendiri terdiri dari pesan, pengirim, media transmisi, dan protokol. Selanjutnya model komunikasi data. Yang pertama ada komunikasi data simplex, yaitu satu arah. Jadi mainframe ini di direction of data untuk monitor, dan workstation ini di direction dari data di waktu pertama ke workstation. Terus yang kedua, workstation ini di direction dari data di waktu kedua ke workstation. Saya akan meneruskan materi dari atas tersebut. Pertama ada C, yaitu komunikasi data full double dua arah bisa bersamaan. Ada workstation, direction of data of the team workstation. Kedua ada tipe koneksi yang meliputi point to point. Point to point menyediakan sebuah jalur khusus yang digunakan hanya untuk berkomunikasi antara dua perangkat saja atau disebut dedicated link. Kedua, multi point disebut juga multi drop, adalah satu perangkat yang membagi data dengan dua atau lebih perangkat lain melalui satu jalur komunikasi. Selanjutnya ada tipe transmisi yang meliputi unicast. Unicast adalah pengiriman pesan ke satu tujuan jaringan host di jaringan switching paket. Yang kedua ada multicast, merupakan jenis paket berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus, bukan titik khusus, di mana alamat khusus ini dapat didengarkan oleh titik-titik lain di jaringan yang berkepentingan untuk mendengarkannya. Ketiga ada broadcast pada jaringan komputer, merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan. Selanjutnya ada topologi jaringan. Yang satu, topologi mesh. Komponen utama yang biasanya dipakai dalam topologi jaringan mesh ini adalah digital cross connect, disebut DXC, dengan satu atau lebih dari dua sinyal agregat, dan tingkat cross connect, koneksi persilangan yang bermacam pada level sinyal SDH. Yang kedua ada topologi star. Pada topologi star, server tidak langsung terhubung satu sama lain, tetapi melalui perangkat pusat pengendali central controller yang biasa disebut dengan HUB sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari silent server menuju ke server atau sebaliknya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Malikul Khairi, yaitu nomor 3, topologi ring. Topologi ring hanya menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan dengan bentuk topologi yang menyerupai cincin. Maka sinyal data akan bergerak searah dari satu perangkat ke perangkat lainnya sampai pada akhirnya berhenti di perangkat tujuan. Nomor 4, topologi bus. Pada topologi bus 2,
Ujung jaringan harus diairi dengan sebuah terminator. Barrel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel PNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengaitkan dirinya dengan mentap pernetnya sepanjang kabel. Kategori jaringan. Nomor 1, LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau lebih kecilnya. LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu mempunyai pesat data yang tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Nomor 2 adalah MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Berikut adalah karakteristik MAN, yaitu meliputi area seluas 5-50 km. Banyak MAN mencakup area perkotaan. Umumnya tidak memiliki oleh satu organisasi, yaitu dimiliki oleh salah satu konsorsium penggunaan atau oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. MAN sering bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daerah. MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui berbagai output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana. Nomor 3 yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Model OSI. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Lapisan-lapisan OSI yang pertama adalah physical layer. Ini adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Fungsi physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data yang ada di layer ini berupa biner. Yang kedua adalah data link layer. Layer ini menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binari yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layer fisikal. Fungsi data layer yaitu arbitration, pemilihan media fisik, addressing, pengalaman fisik, error detection, menentukan apakah data telah berhasil dikirim, identify data encapsulation, menentukan pola header pada suatu data. Network layer. Tugas utama dari network layer adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network.
lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Fungsi network layer. Fungsi utama dari network layer adalah pengalaman dan routing. Pengalamatan pada network layer merupakan pengalamatan secara logikal. Contoh penggunaan alamat transport layer. Pada layer 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Melakukan multiplexing terhadap data yang datang. Mengurutkan data yang datang apabila datangnya tidak berurutan. Pada layer ini juga komunikasi dari ujung ke ujung end-to-end diatur dengan beberapa cara sehingga urusan data banyak dipengaruhi oleh layer 4 ini. Fungsi transport layer melakukan segmentasi pada layer atasnya, melakukan koneksi end-to-end, mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lainnya. Session layer. Layer ini menyediakan layanan ke dua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang mewakilinya. 6. Presentasi layar. Presentasi layar dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal. Transaksi dari berbagai tipe pada sistematik sistem. Fungsi presentasi layar. Pada layar ini bertugas untuk mengurusi format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media. Selain itu, layar ini juga dapat mengkonversi format data atau sehingga layar berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Selain itu, pada layar presentasi ini juga berfungsi sebagai ekspresi data. 7. Aplikasi layar. Aplikasi layar adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resolute network yang membutuhkan akses padanya. Aplikasi layar adalah layar di mana user akan beroperasi padanya. Fungsi aplikasi layar. Pada layar ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah kita sampaikan semuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi data adalah pertukaran data dari dua alat atau lebih melalui medium atau media transmisi. Di dalam komunikasi data terdapat komponen yang harus ada. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi data juga sangat bermanfaat dan dalam perkembangan sangat pesat. Banyak kegunaan yang didapat dari pembagian fungsi menjadi yang lebih kecil atau yang disebut layer. Kegunaan yang pasti adalah mengurangi kompleksitas sehingga dapat didefinisikan lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.